Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre thriller misteri berjudul Freddy, yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang dokter gigi yang introvert dan pemalu, sehingga tidak ada wanita yang ingin mendekatinya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita cantik dan langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Namun semakin lama mereka menjalani hubungannya, akhirnya terkuak sisi lain yang mengejutkan dari wanita tersebut, yang membuat pria itu berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Film diawali dengan seorang pria bernama Freddy, yang hendak bertemu dengan seorang wanita yang baru saja ia kenal lewat sebuah aplikasi kencan online. Ketika wanita tersebut sampai, Freddy pun memberikan seikat bunga untuknya, dan tampak sangat canggung ketika sedang berbicara. Diketahui Freddy sudah menggunakan aplikasi kencan tersebut selama 5 tahun, namun ia masih belum menemukan wanita pujaannya itu. Karena Freddy terus-terusan saja melirik ke bagian badannya, wanita tersebut pun mulai merasa risih, dan akhirnya pergi meninggalkan Freddy dengan alasan sudah ada janji meeting dengan kliennya. Malam harinya saat sedang di rumah, tampak Freddy yang sedang mewarnai miniatur pesawat, dan juga mengobrol dengan kura-kura kesayangannya bernama Hardy. Tak lama setelah itu, Freddy dihubungi oleh bibinya bernama Persis, yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri, dan sedang menanyakan keadaannya saat itu. Setelah selesai menelepon, tampak Freddy yang sedang memperhatikan sepasang kekasih di depan apartemennya. Namun aksinya tersebut ketahuan, yang membuat pasangan tersebut langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Freddy yang merupakan seorang dokter gigi, tampak sedang melakukan check-up terhadap seorang pasien anak kecil. Setelah itu, Freddy kembali melakukan rutinitasnya mengecat miniatur pesawat. Namun hari itu, Freddy tiba-tiba mendapatkan telepon dari wanita tak dikenal, yang mengatakan bahwa ia mendapatkan nomor Freddy dari aplikasi kencannya. Setelah sedikit berbincang, Freddy pun memberanikan diri untuk mengajak wanita tersebut bertemu di restoran langganannya, yaitu restoran Blue Cafe, jam 3 sore. Sebelum wanita tersebut sampai, Freddy pun menghafal kata-kata yang akan diucapkannya kepada gebetan barunya, agar ia tidak canggung lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tampak pelayan di sana yang ternyata sudah memperhatikan Freddy selama 3 tahun dan mengatakan bahwa Freddy akan gagal lagi kali ini karena wanita tersebut belum muncul sampai sekarang. Mendengar hal itu, seorang koki di sana mengambil foto Freddy secara diam-diam melalui ponsel miliknya. Ternyata wanita yang menghubunginya sudah berada di sana, dan itu adalah pasangan yang Freddy intip semalam melalui jendela kamarnya. Mereka pun dengan sengaja mengolok-olok Freddy langsung di depannya, yang membuat Freddy tampak malu. Beberapa hari setelah itu, Freddy pun menghadiri sebuah pesta pernikahan bersama dengan bibinya di sana. Bibinya itu memberikan saran kepada Freddy agar ia segera mencari pacar, karena orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa Freddy adalah seorang gay, karena belum memiliki wanita di usianya itu. Tak lama setelah itu, bibinya merekomendasikan seorang wanita di depannya dan mengatakan bahwa wanita itu sempat tersenyum saat melirik ke arahnya. Bibinya itu pun menyuruh Freddy untuk mengajaknya berkenalan. Saat Freddy menemuinya untuk bertanya apakah ia meliriknya tadi, suaminya yang bernama Rustom tiba-tiba datang dan langsung menuduh kalau Freddy sedang menggodanya. Tampak Rustom adalah sosok pria yang sangat kasar, dan langsung menyeret istrinya tersebut pergi dari sana. Keesokan harinya, wanita yang semalam mendatangi klinik Freddy karena rekomendasi dari temannya. Diketahui wanita tersebut bernama Kainas, dan ia datang hari itu untuk mencabut gigi bungsunya yang bermasalah. Kainas lalu meminta maaf atas sikap suaminya yang sedang mabuk semalam. Setelah memeriksa giginya, Freddy pun meminta Kainas untuk melakukan X-ray terlebih dahulu, dan akan dilakukan pencabutannya esok hari. Sebelum pergi,
Ternyata Kainas mengenali foto pemain cello di sana, yang ternyata merupakan ibu Freddy. Kainas mengatakan bahwa ibunya tersebut adalah pemain cello terkenal, yang menginspirasinya untuk bermain cello juga dulunya. Setelah itu, Freddy pun mulai membayangkan jika ia menikah dengan Kainas, serta memiliki anak dan hidup bahagia bersama. Keesokan harinya, Kainas pun kembali ke klinik untuk melakukan pencabutan. Freddy pun menjelaskan bahwa ia akan memberikan bius total kepada Kainas agar menghindari skenario jika bius lokal habis saat operasi sedang berlangsung. Sebelum memulai operasi, anehnya Freddy berbisik kepada Kainas dengan mengatakan, "I love you." Diketahui Kainas memiliki alergi terhadap beberapa bahan kimia, salah satunya yaitu sabun cuci piring. Setelah itu, Freddy pun memberikannya resep obat dan memintanya untuk datang lagi keesokan harinya untuk pemeriksaan. Setelah itu, Freddy menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun Kainas berkata bahwa temannya yang akan menjemputnya. Malam harinya, Freddy pun diam-diam mencari tahu alamat rumah Kainas melalui formulir klinik tadi. Di sisi lain, saat Kainas sudah sampai rumah, terlihat Rustom yang sudah menunggunya di ruang tamu, dan langsung murka karena Kainas belum masak makan malam untuknya. Tampak Freddy yang sampai di depan rumah Kainas untuk memantau dari mobilnya itu. Tak lama setelah itu, Freddy pun melihat kelakuan keji Rustom yang sedang menghajar Kainas, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya pergi dari sana. Keesokan harinya, Freddy terlihat sangat cemas, karena Kainas tidak kunjung datang ke klinik sesuai waktu yang ditentukan. Freddy lalu meminta resepsionisnya untuk segera menghubungi Kainas. Saat Freddy bertanya mengapa ia tidak datang untuk melakukan pemeriksaan, Kainas pun mengatakan bahwa ia tidak bisa datang hari itu. Freddy pun menawarkan diri untuk melakukan perawatan di rumahnya, namun Kainas langsung melarangnya, karena suaminya itu pasti akan marah nanti. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di taman dekat rumah Kainas. Melihat wajahnya yang lebam, Freddy pun berusaha menghiburnya dengan membelikannya sebuah es krim. Setelah itu, Kainas pun menjelaskan bahwa suaminya itu sangat tidak suka jika ia bertemu dengan teman-temannya. Oleh karena itulah Kainas sering mendapatkan KDRT dari suaminya. Diketahui Rustom juga ternyata adalah pemilik restoran Blue Cafe, sehingga Freddy langsung mengatakan bahwa ia tidak akan pernah datang ke sana lagi. Setelah Kainas pergi, Freddy lalu pergi membeli baju, sepatu baru, memotong rambutnya, sekaligus membeli kacamata baru. Malam harinya, Freddy pun mendatangi rumah Kainas dan melihat Rustom yang hendak olahraga saat itu. Setelah itu, Freddy pun menelepon Kainas untuk mengajaknya bertemu esok hari dengan alasan ingin memberikan hadiah untuknya. Keesokan harinya, mereka pun bertemu di sebuah kafe dan Freddy memberikan sebuah buku untuknya. Freddy pun bercerita kepada bibinya bahwa ia sedang dekat dengan seorang wanita dan berniat menikahinya. Sejak saat itu, Freddy dan Kainas pun tampak semakin dekat. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama berdua saat Rustom sedang berada di luar kota. Hingga suatu hari, ketika sedang menonton di bioskop, Freddy pun memberanikan diri untuk mencium Kainas. Namun tak lama setelah itu, Kainas tiba-tiba kabur dari sana dan langsung menghilang sejak saat itu. Beberapa hari tidak ada kabar, Freddy pun memutuskan untuk mendatangi Kainas di rumahnya dan tampak lebam di wajahnya yang semakin parah. Melihat hal tersebut, Freddy pun langsung mengajak Kainas untuk menikah dengannya. Namun tentu saja Kainas langsung menolaknya, karena statusnya masih menikah saat itu. Setelah itu, Freddy pun akhirnya terpikirkan sebuah ide jahat, yaitu menyingkirkan suaminya, agar Freddy bisa hidup bersamanya tanpa ada sosok Rustom yang mengganggu mereka. Freddy pun meyakinkan Kainas
bahwa ia yang akan mengatur semuanya, dan Kainas pun akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Freddy lalu mengatakan kepada Kainas untuk tidak berkomunikasi terlebih dahulu selama 1 minggu, agar ia tidak terlibat dalam rencana tersebut. Mengetahui bahwa Rustom selalu olahraga setiap malam, Freddy pun mulai memantau selama beberapa hari. Hingga suatu hari, saat ia melihat ada peluang, Freddy pun langsung menabrak dengan mobilnya berkali-kali, guna memastikan bahwa Rustom benar-benar tewas saat itu juga. Setelah itu, Freddy pun meminta resepsionisnya membatalkan janjinya selama 1 minggu, karena ia akan bersembunyi di villa milik keluarganya di luar kota. Keesokan paginya, Freddy pun memanggil orang bengkel di sana untuk membetulkan bagian depan mobilnya yang penyok dan beralasan jika ia baru saja menabrak seekor anjing. Sementara itu di kantor polisi, kasus tabrak lari Rustom masih belum ada titik terang karena tabrakan terjadi di jalanan yang sangat sepi, serta tidak ada saksi mata dan sedang hujan deras saat itu. Setelah seminggu berlalu, Freddy pun akhirnya kembali dan langsung menemui Kainas di rumahnya. Betapa terkejutnya Freddy saat melihat ada seorang pria bernama Raymond, koki dari Blue Cafe, yang sempat memfotonya di awal film tadi. Akhirnya diketahui kalau Kainas memang hanya memanfaatkan Freddy untuk menyingkirkan Rustom. Kainas pun menyuruh Freddy untuk tidak menemuinya lagi, serta mengancam bahwa ia akan melapor ke polisi bahwa Freddy lah yang sudah membunuh Rustom, dengan banyak bukti yang tersimpan di ponsel Raymond. Kainas juga mengatakan bahwa dia tidak mungkin jatuh cinta kepada pria aneh seperti Freddy, dan juga merasa jijik setiap kali ia menyentuhnya. Sebelum pergi, Kainas melemparkan novel yang dahulu pernah Freddy berikan kepadanya. Freddy pun hanya bisa kembali dengan perasaan kecewa atas pengkhianatan dan juga penghinaan yang telah Kainas berikan kepadanya. Di tempat lain, Kainas terlihat sedang sibuk mendesain ulang restoran Rustom, serta mengurus keuangan restoran yang kini telah resmi menjadi miliknya. Beberapa hari setelah itu, Freddy pun memutuskan untuk menemui Kainas di restorannya, menatap Kainas dan Raymond yang sedang bermesraan, sambil memesan menu yang sama beberapa kali. Raymond yang sudah kesal, lalu meludahi minumannya itu. Namun Freddy tetap menghabiskan minuman tersebut, dan mengatakan bahwa ia hanya ingin Kainas meminta maaf kepadanya. Bukannya kata maaf yang ia dapat, Raymond malah menamparnya dan kembali mengancam akan melaporkannya ke polisi jika ia masih saja mendatangi mereka seperti itu. Setelah dari sana, Freddy pun mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya kepada mereka berdua. Hingga suatu hari, saat Raymond dan Kainas sedang keluar, Freddy memanggil tukang untuk membuat kunci duplikat rumah Kainas. Setelah masuk, Freddy pun langsung mencampurkan obat bius ke dalam makanan di kulkas, lalu mencampurkan sabun pencuci piring ke sabun wajah milik Kainas, serta mengambil obat-obatan alerginya. Saat Freddy hendak meretas laptop milik Raymond, mereka tiba-tiba pulang, sehingga Freddy pun bersembunyi di jendela rumahnya itu. Malam harinya, Freddy kembali ke rumah mereka untuk memulai aksinya. Diawali dari mengirimkan pesan ke dirinya melalui ponsel Kainas, lalu menghapus semua bukti yang ada di ponsel Raymond, sambil menamparnya untuk membalas dendam. Lalu yang terakhir, Freddy menyabotase rem mobilnya itu. Tak lama setelah itu, Kainas terbangun karena gatal di wajahnya. Karena obat-obatannya hilang, mereka pun berniat untuk pergi ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan, remnya tersebut ternyata tidak berfungsi, sehingga mereka akhirnya mengalami kecelakaan. Untungnya mereka berhasil sampai di rumah sakit tanpa ada luka serius, dan alergi Kainas juga akan sembuh beberapa jam lagi. Keesokan harinya, Kainas mendapat informasi dari karyawannya bahwa restorannya tersebut ditutup oleh pihak keamanan karena ada pelanggan yang menemukan seekor cicak di dalam makanannya dan mempostingnya ke sosial media hingga restoran mereka menjadi viral. Sedangkan Freddy kembali menyelinap masuk ke rumah Kainas untuk meretas laptop Raymond dan mengupload foto mereka berdua melalui akun sosial medianya.
Melihat masalah yang mereka alami secara beruntun, Kainas pun curiga kalau itu adalah ulah Freddy. Namun pelayan di sana tidak mengetahui siapa pelanggan tersebut karena ia memakai topi. Kainas pun semakin yakin kalau itu adalah ulah Freddy dan segera menemui Freddy di rumahnya itu. Melihat Kainas dan Raymond yang sudah sampai, Freddy pun langsung menelepon polisi. Raymond tanpa basa-basi pun langsung menghajarnya. Namun untungnya tak lama setelah itu polisi pun akhirnya sampai. Melihat kesempatan tersebut, Kainas pun langsung berniat untuk melapor bahwa Freddy lah yang sudah membunuh suaminya itu. Namun ketika polisi hendak meminta bukti bahwa Freddy pelakunya, mereka tidak bisa menunjukkan apa-apa karena foto-fotonya itu sudah dihapus Freddy sebelumnya. Beberapa hari setelah itu, saat Freddy baru saja tiba di rumah, ia menemukan ada sebuah peluru yang tergeletak tepat di depan pintu rumahnya. Setelah itu, tampak seisi ruangannya yang sudah berantakan. Tak lama setelah itu, Kainas pun menelepon Freddy dan mengatakan bahwa mereka baru saja menyantap sup kura-kura milik peliharaan Freddy. Saat ia mengecek CCTV depan rumahnya, ternyata Raymond memang mengambil kura-kuranya saat mereka keluar dari sana. Keesokan harinya, Freddy pun mengubur barang-barang milik kura-kuranya. Lalu setelah itu, ia menelepon penjaga vilanya untuk bersih-bersih rumahnya itu. Freddy juga memberikannya cuti selama 1 minggu, dengan alasan ia akan liburan bersama teman-temannya di sana nanti. Sebelum pergi, Freddy sempat mendatangi tunawisma yang tinggal tepat di depan rumah Kainas untuk memintanya memberikan kesaksian palsu di kantor polisi terkait kasus pembunuhan Rustom kemarin. Setelah menerima uang yang diberikan oleh Freddy, tunawisma itu pun langsung memberikan kesaksian kepada polisi dengan berkata bahwa ia melihat mobil yang menghantam Rustom pada malam itu, tetapi karena hujan turun sangat deras, ia tidak bisa melihat wajah si pelaku. Setelah mengetahui jika kendaraan yang dimaksud merupakan milik Freddy, di hari itu juga polisi bersama salah satu anggotanya segera mendatangi klinik untuk menginterogasinya. Freddy pun menjelaskan bahwa pada malam itu ia mendapatkan panggilan dari Kainas yang ingin meminjam mobilnya dengan alasan bahwa mobilnya sedang mengalami masalah dan Raymond lah orang yang datang untuk mengambil mobil miliknya. Namun ketika mobil tersebut dikembalikan, bumper mobilnya sudah dalam kondisi hancur dan terdapat juga bercak darah yang membekas di sana. Sehingga Freddy berasumsi bahwa mereka berdualah yang telah membunuh Rustom. Namun, di saat Freddy ingin melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib, Kainas sudah terlebih dahulu mengirimkan pesan ancaman, di mana pesan tersebut sebenarnya dikirim oleh Freddy sendiri saat dia menyelinap ke rumah Kainas kemarin. Freddy juga menyangkut pautkan peristiwa pemukulan yang dilakukan di rumahnya beberapa hari yang lalu. Bahkan, Freddy juga membahas kematian kura-kuranya yang telah mereka bunuh, sekaligus peluru yang sengaja ditinggalkan oleh Raymond di depan pintu rumahnya sebagai ancaman, agar Freddy tidak akan melapor ke polisi. Saat di tengah perjalanan, Freddy menghubungi Kainas, dan mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan mereka ke pihak berwajib atas kasus pembunuhan Rustom. Freddy pun mengancam bahwa ia tidak akan memberikan video CCTV kepada polisi jika mereka bersedia datang ke vilanya yang berada di luar kota untuk meminta maaf secara langsung. Mereka juga diharuskan membawa koper, dengan alasan bahwa Freddy ingin menggunakannya untuk membawa barang-barang milik peninggalan keluarganya. Singkat cerita, Kainas beserta Raymond pun setuju, dan akhirnya sampai di villa milik Freddy. Ia pun mempersilahkan mereka untuk masuk, dan Freddy lalu menyajikan sebotol anggur seperti yang Kainas inginkan. Tetapi karena kesulitan membuka tutup botol tersebut, ia kemudian meletakkan sebuah senjata di atas meja, sehingga membuat mereka merasa sangat ketakutan. Sambil mengajaknya berbicara, Kainas pun perlahan menghampirinya untuk merebut senjata tersebut. Namun ternyata pistolnya tersebut kosong, sesuai rencana Freddy. Sempat terjadi perlawanan dari Raymond, tapi dengan cepat Freddy berhasil melumpuhkan mereka berdua menggunakan alat kejut listrik.
Setelah tersadar, betapa kagetnya mereka berdua ketika sudah terikat di atas kursi dengan mulut yang telah dipasang penyangga. Perlahan Freddy mendekat sambil menjelaskan bahwa di masa lalu tidak ada anestesi apapun yang digunakan selama pencabutan gigi dilakukan. Freddy juga memperlihatkan beberapa alat pencabut gigi yang membuat mereka semakin ketakutan. Freddy pun mengatakan bahwa ia hanya ingin permintaan maaf dari mereka, namun mereka malah memilih membunuh kura-kura kesayangannya. Sementara itu, polisi mendapatkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Kainas dan juga Raymond yang pergi dengan membawa sebuah koper, sehingga mereka berasumsi bahwa mereka kini telah melarikan diri. Kainas pun berusaha merayu Freddy untuk memberinya kesempatan kedua dan memulai hidup baru dengannya. Freddy pun mengambil sebuah cello dan meminta Kainas untuk memainkannya, karena ia sempat mengatakan bahwa ibunya adalah inspirasinya. Namun ternyata itu juga hanyalah sebuah kebohongan belaka, sehingga ia kembali memasang penyangga di mulutnya. Setelah itu, Freddy pun mulai mencabut semua gigi Raymond satu persatu, hingga akhirnya ia tewas dan membuangnya di lubang dekat sana yang sudah ia siapkan. Setelah itu, ia kembali menghampiri Kainas untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Namun, setelah semua gigi Kainas habis dicabut, ia masih bisa bertahan hidup. Tanpa merasa bersalah, Freddy pun memutuskan untuk mengubur Kainas hidup-hidup tepat di sebelah mayat Raymond. Lalu setelah itu ia tidur terlentang di antara mereka, menikmati keberhasilannya membalas dendam kepada Raymond dan juga Kainas.